Selamat pagi sahabat excellent. Hari ini kita seperti janji saya akan memulai proses penggarapan burung untuk proses konslet. Diperhatiin ya, jangan di skip. Moga-moga ini bermanfaat. Kita mulai dari titik paling awal bahan mentah yang kemarin saya buat vlog. Prosesnya kayak apa? Simak ya. Jadi gini teman-teman, pertama kali yang saya lakukan adalah saya mengganti pakan dan minum di burung-burung ini. Yang utama itu, karena minum harus baru dan airnya sebisa mungkin penuh teman-teman. Jadi seperti ini. Dan kemudian kita melakukan penjemuran. Ini bahan-bahan mentah yang awalnya kita proses dari bahan yang kemarin saya bilang bagaimana bahan ombyokan yang bisa konslet. Memang burung-burung kayak gini ini nggak langsung bunyi teman-teman, nggak langsung bunyi. Saya contohnya 5 aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman 5 aja itu ada sih, cuman kita nggak usah bahas yang lain. Kita akan fokus dulu ke pembahasan aja. Jadi biasanya ini saya jemur. Saya orangnya selalu jemur di awal itu 1 jam sampai 2 jam. Saya biasanya saya pisah-pisah, ada yang di sana, ada yang di sini. Ini beda waktu penjemuran aja. Jadi untuk mengetahui burung ini karena masih mentah, kita nggak tahu burung ini kuatnya seberapa. Dan pakan saya kasih pakan campur, cuman campurnya itu nggak terlalu tinggi teman-teman, karena Jogja itu panas. Nanti saya akan bahas itu tentang masalah apa namanya pakan dan penjemuran, nanti akan saya bahas selanjutnya. Ini kita mulai dari fisik dulu. Jadi setiap hari yang saya lakukan yaitu penjemuran dikasih jarak gantangan seperti ini. Nanti untuk penyimpanannya saya kasih seperti ini teman-teman. Jadi jaraknya nempel, digantung boleh. Ini penyimpanan saya bisa melakukan seperti ini. Jarak nempel, pangkringan saya buang. Dibuang sama di track nggak masalah, nggak ada masalah. Ada pertanyaan gitu kan? Jadi nggak ada masalah dibuang atau di track. Jadi ini saya lakukan 1 sampai 2 jam tergantung kekuatan burung. Tapi biasanya hari-hari pertama kalau masih kuat 2 jam cukup, nggak bakal mati teman-teman, nggak usah khawatir. Terus kalau nanti nyardot segala macam ya, nanti itu tahap selanjutnya. Kita bahas yang simpel-simpel dulu, kita bahas yang dasar, paling dasar dulu. Jadi intinya saya melakukan penjemuran seperti ini. Jadi tidak istilahnya saya pusing-pusing, saya nggak mau pusing teman-teman, saya nggak mau stres. Gara burung yang istilahnya baru dari ombyokan, hanya karakter aja, jadi saya nggak melakukan hal-hal yang pusing-pusing. Cuman saya jejer-jejer gini, kalau nyimpen saya tempel, begitu keluar ganti air, ganti minum, terus ganti pakan, ganti minum, terus saya jemur seperti ini. Saya lakukan selama 1 sampai 2 jam. Gitu ya teman-teman ya. Kita nanti habis ini akan membahas kenapa kok dijemur. Ada yang katanya nggak dijemur, ada yang katanya jemur. Oke, kita nanti bahas ya. Yang jelas ini caranya. Ini tahap pertama teman-teman ya. Dilakukan ini terus nanti tahap seperti apa setelah itu dimasuk ke tahap kedua. Oke, kita lanjutkan pembahasan di dalam ruangan aja ya. Oke, makasih. Yang satunya katanya ada yang jemur, ada yang nggak jemur. Lah ini burung-burung ini yang aku jemurnya udah mulai diatur. Jadi diatur, jadi jemur. Mungkin ada yang secukupnya, ada yang mungkin jemur datar sendirian gini. Jadi nanti untuk itu tahap selanjutnya saya teman-teman, daripada saya bahas berlebihan. Jadi intinya ini tuh sebenarnya udah dijemur. Kalaupun seperti ini pun sebenarnya sudah dijemur, cuman teman-teman nggak paham bahwa ini dijemur. Gitu ya. Nanti saya bahas ke dalam gimana ceritanya. Ini intinya sama. Dan saya tuh orangnya simpel, nggak mau pusing. Saya tempat bawah saya kasih hanya mika seperti ini teman-teman. Kenapa? Supaya tidak kotorannya tidak jatuh ke bawah, kotoran burungnya loh, feses atau telek lah istilahnya. Jadi saya jarang membersihkan. Secukupnya aja saya membersihkan sewaktu longgarnya saya. Saya mau pakai cara yang simpel aja, jadi nggak mau pusing. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, nanti kita bahas di dalam
Kalau berdiri gini saya agak nggak konsen, ngomongnya agak terbata-bata. Yuk kita bahas ya. Kita mulai bahas teman-teman. Jadi saya ambil rokok dulu ya. Jadi teman-teman mesti tanya, kenapa sih burung itu harus dijemur? Mungkin ada yang bilang, saya nggak dijemur nyatanya bagus. Benar, nggak dijemur bagus, itu nggak ada masalah dengan nggak dijemur. Tapi untuk proses bahan yang kelihatannya seperti ini teman-teman nih, ini walaupun bilang nggak dijemur, ini sebenarnya dijemur. Jadi cahaya matahari itu kan, kalau yang namanya nggak dijemur, taruh ruang gelap, itu nggak dijemur. Maksud saya, tidak dijemur langsung itu pun sebenarnya sudah dijemur, karena cahaya matahari, kalau coba cari cek tentang cahaya matahari itu dipantul. Jadi sinarnya tuh memantul terus, sehingga dia memendar kemana-mana. Jadi walaupun tidak dikasih jemur langsung kena panas matahari, dia sebenarnya sudah dijemur, cuman bedanya dia tidak langsung kena panas matahari. Jadi kita bisa memilih bahan-bahan mana yang harus kena panas matahari langsung, bahan-bahan mana yang hanya butuh pantulan panas aja. Jadi ini yang kadang-kadang nggak disadari. Saya nggak dijemur. Kata siapa kalau nggak dijemur, taruh ruangan gelap aja, itu namanya nggak dijemur, benar-benar nggak kena sinar matahari. Kalau malam, kalau nggak ada lampu tetap gelap. Tapi kalau siang, walaupun di dalam ruangan pun, kalau masih bisa terang gara-gara lampu matahari, cahaya matahari, itu namanya tetap aja kena sinar matahari. Cuman bedanya nggak ekstrim sama ekstrim langsung, yang kena itu ekstrim, gitu ya. Dan saya akan bahas fungsi, ya. Saya akan bahas fungsi sinar matahari. Kemarin sudah saya bahas di vlog kemarin. Yang kemarin barusan ini, yang tentang brokoli sama kubis, terus bicara masalah testosteron. Dan kebetulan udah mulai banyak pembahasan tentang testosteron. Ini saya akan bahas tentang fungsi cahaya matahari. Disimak ya. Disimak ya. Seru ya. Kalau sama saya seru ya. Jadi bahasnya kok ilmiah, bahasnya terlalu ilmiah. Ya, saya orangnya kalau menyelidiki sesuatu gila. Memang agak gila menurut saya. Gila, kalau saya menyelidiki sesuatu, saya akan cari dari berbagai macam aspek. Karena kalau kita nggak paham betul semua, risikonya kita salah paham. Jadi mohon maaf, saya menyajikan data-data ilmiah yang semuanya saya ambil dari Google. Nanti linknya saya kasih di belakang, gitu ya. Jadi saya itu orangnya dari dulu tuh belajar selama 2 tahun zong. Itu saya benar-benar belajar detail dari keilmuan secara ilmiah maupun dari praktek. Saya belajar mencari semua. Makanya saya bilang, walaupun nih misalnya nih muka saya ini kena cahaya matahari ya, jadi walaupun bilang nggak dijemur, ini sebenarnya dijemur, cuman bedanya kadarnya kecil. Karena kalau ini gelap malam hari, lampu saya matikan, saya nggak akan terlihat. Kalau siang kenapa terlihat? Karena ada pantulan sinar cahaya matahari. Jadi yang bilang nggak dijemur, itu mungkin benar maksudnya nggak dijemur itu langsung. Tapi walaupun tanpa dijemur langsung, itu pun sudah terkena sinar matahari. Dan sinar matahari itu mengandung hormon testosteron. Makanya tanpa kubis dan brokoli pun beberapa teman ada yang jadi. Cuman bedanya kalau dengan kubis sama brokoli itu akan lebih mempercepat perangsangan produksi hormon testosteron. Gitu ya. Sekali lagi mau saya sampaikan bahwa dunia labet itu bukan dunia tipu-tipu, coy. Dunia labet itu real, realistis, ilmiah, bisa dipahami. Bukan dunia tipu-tipu. Karena saya nggak suka nipu. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya sebenarnya kita tuh belajar sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau memang niat pengen belajar, saya ingin membagikan ilmu ini, belajar yang maksimal. Supaya kita betul-betul paham dari teori dasar sampai teori istilahnya ilmiahnya seperti apa. Jadi kalau dulu cerita kayak pesawat segala macam, mungkin orang bingung ada pesawat terbang kayak burung, itu dulu nggak ada. Tapi setelah diilmiahkan ternyata bisa dari angin dan segala macam, akhirnya ilmuwan itu bisa menciptakan pesawat terbang. Dulu hanya impian, dulu kita video call itu hanya impian. Dulu ada hanya telepon lewat suara, sekarang bisa video call jarak jauh. Itu kalau orang dulu
bilangnya itu bisa magis, padahal itu ilmiah. Makanya saya coba ngajak teman-teman berpikir ilmiah semua hal. Gitu ya teman-teman ya. Segitu dulu, nanti simak vlog selanjutnya. Jangan di skip. Nanti habis ini akan ada tahap kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya bahas detail teman-teman, nggak usah khawatir. Saya buka semua, saya bongkar semua gitu ya. Sekian dulu. Salam minor.